Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Kenapa kamu tegang banget? Kita Iya kalau di dong. luar kayak gini. Iya pastinya. Iya kan? Iya. Sehat dong kamu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Kesibukannya apa dong? Kesibukan saya sekarang biasalah praktek gitu ya. Terus selain itu ya pastinya nge-gym. Paling itu aja kesibukan saya. Sebenarnya nggak terlalu sibuk, cuman kadang menyibukkan diri sama kayak so sibuk lah seperti itu. Oke dok. Oke. Terus bisa ceritain nggak nih dok profil dokter sendiri? Iya, oke. Perkenalkan saya Dr. Cucu Suhendar. Ya, di sini saya sebagai dokter umum. Nah, kesibukan saya praktek lah. Sebenarnya prakteknya di klinik sendiri, jadi nggak terlalu sibuk gitu. Jadi ya kalau sibuk menyibukkan diri atau so sibuk lah sebenarnya. Jadi kegiatan sehari-hari yang pastinya praktek. Kadang pagi-pagi saya jam 6 itu udah mulai praktek gitu ya sampai jam 8. Di sela-sela saya nggak praktek, pastinya saya nge-gym siang gitu ya. Dilanjut sore praktek lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam gitu. Dokter Cuci ini nge-gymnya benar-benar rajin banget sih. Ya. Siang, kadang malam, kadang sore juga nge-gym lagi. Iya, nge-gymnya ya pastinya tiap hari karena memang imunnya dapat dari olahraga gitu Bun. Jadi Gitu. penting banget ya dok olahraga. Penting banget. Selain olahraga tuh apa lagi tuh yang penting untuk menjaga kesehatan? Sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan selain dari olahraga, yang pastinya pola makan itu teratur, pola tidur teratur, gitu. Itu yang paling utama. Yang pasti makanan sehat, buah-buahan, sayuran itu harus masuk. Yes. Itu sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya olahraga tapi pola makan, pola tidur nggak dijaga sama aja sih sebenarnya. Jadi naikin imun nggak hanya dari olahraga, sebenarnya bisa dari makanan, dari pola tidur. Kalau pola tidur bagus, makanan bagus, kalau nggak olahraga ya sama aja. Olahraga terpenting ya dok ya? Betul sekali. Kalau nge-gym apalagi ya? Iya, nge-gym, apalagi di masa pandemi gini kan wajib ya, apalagi sekarang sebenarnya masih pandemi, masih naik turun kurvanya. Jadi ya nge-gym nomor 1. Gitu. Ya. Biar dokter lagi kesini terus ya dok. Iya, iya. Dokter Cuci ini masih muda banget loh dibanding saya apalagi ya. Ya. Ini tuh udah jadi dokter gitu. Ya, gitulah. Kegiatannya selain praktek, ini prakteknya juga full banget kalau saya lihat ya. Iya. Kayak antriannya tuh bisa sampai ratusan loh. Ya itu tergantung sih, biasanya kalau lagi rame ya rame, kalau nggak terlalu rame ya jadi nggak tentu sih sebenarnya kalau di klinik sendiri karena masih umum juga kan prakteknya gitu. Nah dok, di Fitness 20 nih ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di sini ada program andalan kita yaitu IMS, Electromuscle Stimulation. Buat kalian yang belum tahu bisa klik link di atas ini ya. Nah untuk IMS ini, Dokter Cucu ini adalah salah satu member loyal kita yang ambil program IMS terus kan dok ya? Iya betul. Nah menurut dokter nih dari segi kesehatan nih program IMS yang kita punya itu seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya kalau untuk IMS ini kan electromuscle stimulation ya, berbeda dengan latihan-latihan yang biasanya saya lakukan di tempat-tempat gym. Jadi si electromuscle stimulation ini adalah semacam suatu tindakan tapi menggunakan elektro atau misalnya tegangan melalui listrik gitu ya, yang dialirkan melalui kulit dan itu bisa dirangsangkan melalui si otot-otot. Jadi fungsinya banyak sih sebenarnya. Jadi kenapa saya lebih memilih EMS, karena memang EMS cuma ada di Fitness 20 ya gitu. Jadi memang misalnya saya bosen nih dengan latihan beban itu aja, kadang memang kardio gitu ya. Nah makanya saya ngambil EMS-nya di sini gitu. Gitu. Kalau dari segi medis nih dok, IMS itu gimana? Untuk dari segi medis itu sebenarnya IMS ini kan sebenarnya dari tahun 90-an udah ada. Pertama berkembang itu di Jerman, cuman memang alatnya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dipakainya untuk olahraga. Kalau dulu itu dipakai terapi sebenarnya. Ya. Terapi ya? Nah, terapinya terutama untuk pasien-pasien pasca stroke. Nah, pasien pasca stroke itu dia gangguannya di masalah otot. Ada yang namanya spasisitas atau misalnya rigiditas, itu kekakuan.
Karena pada pasien-pasien stroke itu ada gejala sisa, misalnya jalan atau misalnya pergerakan ototnya itu secara terbatas atau sering kontraksi secara tiba-tiba yang tidak disadari. Nah, itu bisa dilakukan terapi dengan IMS gitu ya. Selain itu juga fungsinya kan banyak sebenarnya IMS, selain untuk terapi bisa untuk mengurangi rasa nyeri ya, atau fisioterapi bisa juga untuk menaikkan massa otot. Nah, biasanya untuk olahraga mungkin yang dipakai itu menaikkan massa otot. Nah, yang saya senang kan biasanya saya olahraga selain IMS itu kan WT ya, weight training, itu sering kaku, sering kram, gitu, sering kram. Makanya kalau saya ada kelainan, misalnya sering kena itu di tulang belakang, di tulang belikat, itu pasti saya mintanya IMS sebagai fisioterapi. Jadi setelah IMS mulai agak enak kan tuh yang kaku-kaku itu. Jadi minyak gitu kan? Iya, gitu. Jadi rileks ya. Jadi rileks. Berarti Gitu. manfaat yang dokter Manfaatnya ya sebenarnya lebih ke fisioterapi. Fisioterapinya. Kalau misalnya gerakannya sendiri susah nggak menurut dokter? Kalau untuk gerakan sih kalau awal-awal pasti susah gitu ya. Cuman kan ada dibantu dengan personal coach ya. Iya. Jadi pas awal-awal ya mungkin gerakannya ada sebagian yang sudah memang dipelajari kayak di konvensional, tapi ada juga gerakan yang memang baru gitu. Karena kan memang ini pakai pad yang memang dihubungkan ke listrik. Jadi pas awal-awal gerakan itu, apalagi pas pertama latihan, agak kaku. Apalagi kan kita dialirkan arus listriknya nggak hanya di satu titik, tapi di beberapa titik gitu. Tapi oke lah, bisa diatasi. Aman ya dok, safety Aman, ya? safety. Nah, kenapa safety? Karena memang di sini aliran listrik yang dialirkan itu bukan aliran listrik yang kayak di rumah tangga, bukan distrum seperti dari aliran rumah tangga. Jadi untuk kapasitasnya masih hertz, bukan volt. Nah, kalau volt itu kan memang di listrik rumah tangga. Jadi kalau kesetrum di IMS sama kesetrum, misalnya mau setrika kesetrum, nah itu baru beda. Tegangannya sangat beda gitu. Jadi aman, safety. Aman ya, apalagi kita pasti untuk olahraganya sendiri, programnya sendiri didampingi oleh personal coach ya, Iya. benar-benar pengalaman ya. Iya. Ya, jadi perbedaan antara misalnya kalau dokter latihan WT, functional training sama IMS, selain itu apa? Waktu ya? Nah, Sebenarnya ya waktu yang dibutuhkan untuk IMS itu hanya 20 menit. Ya, Bu, ya. 20 menit ini setara sama 1 sampai 2 jam latihan yang weight training. Terus kalori juga yang keluar itu sekitar 500 sampai 600 kalori. Cuma kalau untuk berapa kebutuhan kalori tiap orang kan itu berbeda. Cuman kita ambil range-nya biasanya kebutuhan kalorinya segitu, 500 sampai 600. Jadi lebih efektif sih kalau orang yang memang malas olahraga, misalnya malas ngangkat beban, malas kardio, misalnya malas treadmill, ya udah mending ambil yang IMS aja. IMS ya, apalagi untuk seorang dokter seperti dokter Cucu ini yang sibuk dan prakteknya pagi praktek, sore praktek, malam praktek, IMS ini Iya, ya. IMS lebih efektif sih sebenarnya. Saya lebih senang IMS karena memang ya latihannya nggak terlalu banyak menyita waktu, lebih efektif juga. Gerakannya juga simpel ya, Dok? Gerakannya simpel. Tergantung kita mintanya mau yang berat, mau yang ringan, kan itu si impuls listriknya bisa diatur. Gitu. Untuk yang expert kayak dokter Cucu yang udah hampir setahun bersama dengan kita, kayaknya udah levelnya ya udah. Iya, listriknya lumayan lah. Asal jangan pakai genset aja. Kejang nanti saya. Iya. Gitu. Terus kalau dokter Cucu sendiri nih merekomendasikan nggak sih IMS untuk healthy people di rumah ini? Sangat merekomendasikan ya. Kenapa tadi udah saya jelaskan, jadi jangan khawatir takutnya misalnya awal-awal itu di strum bahaya nggak? Sebenarnya nggak bahaya karena tadi udah dijelaskan karena listriknya yang dialirkan, terus pakai stabilizer juga, jadi nggak mungkin nanti lagi di latihan tiba-tiba konslet, nggak mungkin gitu ya. Terus untuk ke badan lebih rileks sebenarnya karena memang titiknya kalau misalnya latihan weight training biasa kan kalau mau latihan tangan aja, kaki aja. Kalau di IMS ini semua, jadi di kaki, di tangan, di punggung, di dada itu semua aliran listriknya, jadi kita gerak semua gitu. Jadi efektif, tidak menyita waktu, sama hasilnya ada gitu. Kita juga menyediakan baju khusus untuk IMS ya. Iya, jadi memang pakai baju khusus, nggak bisa pakai baju yang sembarangan gitu ya. Karena ini kan memang berhubungan dengan listrik. Kan. Kalau misalnya pakai baju yang ini, misalnya terlalu tebal, itu pasti nanti si aliran listriknya
tidak sempurna gitu. Kalau terlalu tipis takutnya iritasi karena memang langsung nempel ke kulit si aliran listrik. Iya benar, makanya versi kita ya. Gitu. Oke dok, terakhir nih, kenapa healthy people harus latihan di Fitness 20? Nah, latihan di Fitness 20 ini kan sebenarnya lebih ke private gym ya, Bun ya. Jadi lebih enak, apalagi kalau misalnya kalian yang memang males latihan banyak orang, pengennya nggak terlalu rame, mending di Fitness 20 ya. Karena semi private, apalagi IMS. IMS ini kita kayak rumah sendiri. Ya, ada kamar mandi di dalam, ada toilet, ya, disediain sofa gitu. Yang nggak ada sih sebenarnya TV, karena takutnya nyaman nanti nggak mau pulang. Jadi iya, kalau di EMS itu kita satu ruangan satu orang, jadi ya bebas mau selonjoran mau tidur boleh. Iya betul, karena kita di Fitness 20 ini untuk kalian yang mengambil program IMS ini kita menyediakan private lounge. Jadi udah kita tempatnya private, ada tempat lebih private lagi khusus untuk member-member yang mengambil IMS. Kita ada, ya benar kata Dr. Tuju, ada sofa, pokoknya buat begitu nyaman. Begitu nyaman. Habis IMS relax, duduk-duduk dulu di sofa. Iya. Kita ada kamar mandi private juga, yang ada doknya Iya. Ini juga apa namanya untuk poker juga kan bisa pakai langsung di situ. Iya. Gitu. Ada lagi dok yang mau disampaikan buat kalian people? Nah selain IMS tuh IMS terus tadi yang dibahas tuh, Oh, iya. yang lainnya dong, Boleh. yang lainnya kayak misalnya ada yang nggak mau IMS, gimana kalau misalnya latihan beban? Ya sangat bisa, itu ada di lantai 2 ya. Itu sama private jadi nggak terlalu rame. Jadi kalau misalnya ya pengen sama personal coach lebih private, sendiri juga bisa. Cuman memang di sini kan lebih ke private jadi nggak terlalu rame gitu. Apalagi kan ada sebagian orang yang nggak mau terlalu banyak orang, nggak mau berisi, itu cocoklah di sini. Apalagi Gitu. untuk masa-masa pandemi. Masa pandemi, iya, karena kan memang olahraga ini sebagian besar orang pasti nanya, kok olahraga di tempat gym memang nggak takut? Nah, itu solusinya sih sebenarnya bisa di private gym, bisa juga memang kalau misalnya yang parnoan ya orangnya bisa pakai masker gitu ya olahraganya. Boleh pakai masker asal memang yang kapasitasnya latihan yang ringan gitu. Kalau misalnya latihan berat pakai masker ya pasti sesak napas, justru malah itu lebih berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai masker ya berarti harus social distancing. Apalagi di sini kan ruangannya terbuka jadi enak gitu ya. Jadi ada udara langsung masuk keluar. Jadi bukan yang memang sangat tertutup enggak gitu. Ya, jadi lebih nyaman di sini. Lebih nyaman, alhamdulillah. Ih, seneng banget ya dok. Iya. Terus bersama kita ya. Insya Allah. Lanjut. Lanjutin terus ya dok. Iya. Gitu. Oke, Dr. Juju, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kami banyak. sudah menyita waktunya, udah aku seret untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Mau praktek lagi mungkin. Ya, mungkin lah sore. Nanti next time aku undang lagi buat ke podcast Fitness 20. Iya, siap. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Yo.